Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat wal afiat jasmani maupun rohani. Yang kedua kalinya, salawat beriringkan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda besar kita yang wajahnya tampan rupawan melebihi pangeran, baik hati dan sopan, tulus dan penyayang, akhlak diutamakan, serta sholat tak pernah ditinggalkan. Siapa lagi kalau bukan Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana dan hadirin yang menyaksikan. Baiklah, tak panjang lebar, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah Islami yang berjudul Keutamaan Al-Quran. Hadirin yang menyaksikan, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan mukjizat kepada baginda Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu yang diterima baginda Nabi Muhammad adalah kitab suci berupa Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, yakni selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Wahyu yang pertama kali diterima baginda Nabi Muhammad adalah Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia, sempurna, bahkan paripurna tiada tara. Di dalam Al-Quran tertulis banyak penjelasan yang menunjukkan kebenaran Al-Quran. Di antaranya yakni peristiwa terbelahnya bulan yang sudah dibuktikan oleh para ilmuwan. Laut yang di dalamnya terdapat sungai memang benar adanya dan sudah terbukti faktanya. Bahkan sebelum sains modern menemukan tentang proses pembentukan janin di dalam rahim manusia, pada abad ke-7 Masehi, Al-Quran telah menjelaskan tentang proses pembentukan embrio manusia. Profesor Keith Elmore, guru besar Departemen Anatomi dan Biologi Sel Universitas Toronto, telah membuktikan kebenarannya. Selain itu, Al-Quran juga sebagai as-sifa, yakni obat dari segala obat, penerang hati yang sedang bimbang, penyejuk batin yang sedang gusang, hingga membuat hati kita menjadi tenang. Hadirin rahimakumullah, membaca Al-Quran merupakan sebuah ibadah. Bagi seorang anak yang membaca Al-Quran dan menghafal Al-Quran 30 juz, maka di akhirat kelak anak tersebut akan memberikan hadiah berupa jubah emas kepada kedua orang tuanya. Subhanallah, Al-Quran memiliki banyak fadilah bagi kaum muslimin. Di antaranya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sebuah hadis yang berbunyi, "An qira'atul Qur'an min ahsanil ibadat wa ma min muslimin yaqra'ul Qur'an illa wa yudha'afu lahu ajruhu wa yakunu qariban ilallah." Sesungguhnya membaca Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Tiada seorang Islam yang membaca Al-Quran kecuali Allah akan melipat gandakan pahalanya dan ia menjadi lebih lekat dengan Allah Ta'ala. Betapa mulianya Al-Quran, betapa indahnya Al-Quran, dan betapa sangat tingginya derajat Al-Quran. Kalamullah yang menjadi hukum dasar agama Islam, menjadi panutan dan pedoman umat Islam. Betapa teramat indah bacaan Al-Quran sehingga membuat Umar bin Khattab yang tegas, gagah, perkasa meneteskan air mata karena mendengarkan lantunan ayat
Islam sebagai sarana untuk membebaskan manusia dari kegelapan menuju jalan kebenaran. Oleh sebab itu, perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena dengan kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, damai, dan tentram. Mungkin cukup sekian tausiah Islam yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Satu pesan dari saya, minumlah kopi, jangan minum whisky dan brandy. Karena hidup butuh inspirasi, bukan halusinasi. Unsur mako